Arabnya, ulang. Simak bahasa Arabnya. Al-Masihu tadda'a. Al-Masihu iktadanna. Mana iktadanna? Mana tasdid di situ? Tak ada tasdid di situ. Macam mana nak baca iktadanna? Ya wajar. Wajar dia murtad, guys. Dan kita diam. Pertama, Islam memfitnah Yesus terkutuk. Islamkah atau Kristenkah yang memfitnah Yesus terkutuk? Mari kita jawabkan dalam segmen ini. Itu pengajaran resmi mereka atau gimana? Betul, pengajaran resmi mereka. Nah itu mereka anggap itu yang mereka selalu tanyakan balik kepada kita. Namus. Nah di dalam Alkitabul Muqaddas, perspektif Alkitab kita, namus itu hukum dari Tuhan. Tapi di kitab mereka jelas-jelas tadi Alkitabul Muqaddas mengatakan Yesus sholla. Berarti apa yang kita pahami? Yesus melakukan perlakuan yang khusus untuk berdoa kepada Tuhannya. Selamat datang di kebenaran. Artinya gini, Warakah bin Naufal mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalau nanti umurku panjang Muhammad, kalau nanti umurku masih disediakan Tuhan, aku yang akan membelamu terhadap mereka yang akan mengusirmu. Karena yang datang kepadamu seperti yang kupelajari di dalam kitabku, namus, dan engkau diberkati dengan kedatangan namus tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama kembali, yaitu bersama Al-Mantiki Reaction, di mana saya punya ekspertitis di bagian tafsir Al-Quran, hadis, sastrawi Al-Quran, gramatikal Al-Quran. Nah, kita akan bahas daripada fitnahan. Dia mengatakan bahwa Islam ini sering memfitnah Yesus, bahwa Islam ini sering memfitnah Roh Kudus. Kita melihat, Islamkah yang memfitnah Yesus? Ataukah justru dari kekristenan sendiri yang sedang memfitnah Yesus? Di mana Fadilah ini adalah seorang murtadin yang diundang oleh Elia Miran dan kemudian mencoba menjelaskan Islam di atas sok pintarannya dia. Maka wajar dia murtad dan menjadi orang yang jahil dan tidak tahu ilmunya, karena emang sedari dulu dia tidak pernah tahu tentang agamanya. Karena di sini kita akan melihat di dalam video ini betapa dia terdapat blunder yang nyata saat dia membacakan kalimat Arab dan itu masih salah. Ya wajar dia murtad. Karena apa? Agamanya sendiri dia tidak tekuni. Hingga kemudian mencari pembanding agama lain untuk menafikan agamanya, sedangkan dia tidak tahu tentang agamanya. Berarti kesalahannya cuma satu, mencari tahu agama orang lain sebelum mencari tahu agama sendiri. Nah, itu yang harus kita antisipasi, teman-teman. Oke, mari sama-sama kita lanjut ke videonya. Kita akan bahas secara gramatikal bahasa Arab, ilmu sastrawi bahasa Arab, dan bagaimana ranah rasio berpikir terhadap fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh murtadin Fadilah. Simak sampai habis agar Anda mendapatkan ilmunya. Apabila tidak setuju dengan pendapat saya, boleh titipkan di kolom komentar. Kita lanjutkan. Tulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Nah, dua hal yang mereka tuduhkan. Artinya Tuhan Yesus itu manusia yang terkutuk karena dia mati di kayu salib. Itu tuduhan mereka. Nah, saya mau bahas masalah bahasanya di sini ya. Di sini dikatakan Al-Masihu tadda'a. Al-Masihu iktadanna min laknatin namus. Nah, mereka Tuh. Simak bahasa Arabnya, ulang. Simak bahasa Arabnya. Al-Masihu tadda'a. Al-Masihu iktadanna. Mana iktadanna? Mana tasdid di situ? Tak ada tasdid di situ. Macam mana nak baca iktadanna? Ya wajar. Wajar dia murtad, guys. Min laknatin namus. Nah, mereka bilang, namus kok terkutuk? Kok kalian mengutuk Roh Kudus? Itu dia yang berbeda. Namus di kita dengan namus di Islam itu berbeda. Namus di dalam perspektif Islam itu adalah Roh Kudus. Bisa juga Jibril, karena menurut mereka Jibril itu adalah Roh Kudus. Disebut namus. Nah, ini yang sering dijadikan Itu pengajaran resmi mereka atau gimana? Betul, pengajaran resmi mereka. Nah, itu mereka anggap itu yang mereka selalu
tanyakan balik kepada kita. Namus. Nah, di dalam Alkitabul Muqaddas, perspektif Alkitab kita, namus itu hukum dari Tuhan. Hukum Taurat, hukum dari Tuhan. Jauh berbeda dong hukum dari Tuhan dengan Jibril. Iya, beda. Nah, artinya di sini kita tidak mengutuk Roh Kudus. Iya. Nah, mereka bilang, ini kenapa namus kok dikutuk? Kalian mengutuk Roh Kudus. Padahal di sini adalah yang bukan Tuhan mengutuk Roh Kudus. Hukum Taurat. Jadi hukum namus itu hukum ketetapan dari Tuhan, baik itu hukum negatif maupun hukum positif. Artinya hukum ketetapan undang-undang dari Tuhan. Itu Ini loh. dalam Kristen ya? Ini dalam Kristen, Oke. ya. Jadi itu dua hal yang berbeda jauh sekali, Elia. Ya, itu baru kata namus. Ada lagi yang dituduhkan mereka tentang. Nah, ini sekarang paling sering itu saya nonton dari mereka tuh bahwa Yesus itu sholat. Sholat. Iya, ya itu. Yesus itu sholat. Kita bisa buka di Markus 14 ayat 35. Markus 14 ayat 35. Markus 14 ayat 35. Kenapa kita harus menjawab tuduhan-tuduhan mereka? Yaitulah gunanya apologetika. Iya, Mempertanggungjawabkan. Ya. Nanti ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Iya. Summa taqaddama qalilan wa kharra 'alal ardi wa kana yusolli. Nah, kata yusolli itu yang mereka anggap sholat seperti orang Islam sholat. Orang Kristen ada nggak sholat? Ya, saya ortodoks, saya sholat. Nah ya, tetapi sholatnya sama nggak dengan Islam? Tidak sama. Karena sholat ortodoks pakai tanda salib, doanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, kemudian membaca doa Bapa Kami, pengakuan iman Nikea, kemudian membacakan Injil, Sinaksarion dan segala macam. Apakah sama? Ya jelas nggak sama. Ya. Nah, bagaimana perspektif sholat di dalam sini? Sholat itu berdoa artinya. Zelota ya. Zelota, ya berdoa. Dalam Alkitab ini di Markus ini, ya kan? 14 ayat 35 ini sholat di sini Tuhan itu Yesus itu berdoa kepada Bapa. Bukan sholat yang seperti orang Islam, bukan gerakannya, tetapi bentuk doanya itu. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada 3 kata yang hampir sama, tetapi berbeda makna. Ada kata sholla yusolli, itu khusus untuk berdoa, memohon. Itu sholla yusolli. Nah, ada beberapa orang bilang doa itu kan bukan sholla yusolli, salah. Sholla yusolli itu berdoa. Mereka bilang ad-du'a juga berdoa. Nah, jadi kalau di dalam gramatika bahasa Arab ada sholla, ada da'a yad'u, ada lagi zakaro yuzakiru. Itu berbeda. Kalau sholla yusolli itu khusus. Kalau bahasa mereka taksis khusus untuk berdoa, memohon. Itu. Nah, kata da'a yad'u itu bisa artinya berdoa. Lebih tepat itu memanggil. Menyebut, misal aku ngomong, aku mau memanggil Elia. Sa'ada'u Elia. Artinya kata doa di situ cuman ada kalau dalam bahasa Arab tuh bentuk doa. Apa sih kata benda ya? Doa itu. Bentuk cara ekspresi doa. Ekspresi iya. Jadi doa itu bisa untuk ya berdoa, memohon, bisa juga panggilan artinya. Tetapi kata yusollu, sholla yusolli itu khusus tidak bisa diubah menjadi kata memanggil. Dia khusus untuk berdoa. Nah, terus ada lagi Islam bilang itu artinya bisa menjadi memberkati, bisa menjadi merahmati. Tidak. Kata merahmati irhamna, bisa rohima itu merahmati, memberkati, barokah. Jadi sholla yusolli itu khusus untuk berdoa. Apakah berdoa
sholat yusolli itu berdoa sholat yang tidak. Nah, jadi itu yang mereka selalu tuduhkan ke kita. Oh, Yesus sholat dalam perspektif berdoa. Bukan sholat gerakan. Nah, bukan lagi gerakan. pula mereka sholatnya 5 waktu, sedangkan kekristenan yang udah ada 700 tahun sebelum Islam ada nggak kenal 5 waktu ya. Iya, 7 waktu 7 kita. waktu kalau ngikutin Daud. Betul. 3 waktu kalau 3 ngikutin waktu. Daniel. Nah, itu dia. Dan gerakannya sama, hampir sama. Misalnya sujud. Tetapi apakah mereka pakai tanda salib? Kan enggak. Terus bacaan-bacaannya apa sama? Ya tentu saja tidak. Nah, itu. Jadi Kristen pun jangan mau disama-samakan. Enggak, kita tidak sama. Ya, itu. Kemudian kita coba buka Markus 13 Matius 26. Sorry Elia. Matius 26. Matius 26 ayat 39. Ngibul terus. Ayat 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, ini ada 2 kata. Kata berdoa dan kata sujud. Oke, ada 2 kata di situ yang selalu menjadi pertanyaan atau tuduhan orang Islam kepada kita. Summa taqaddama qalilan wa kharra ala wajhihi wa kana yusalli qailan ya abatahu in amkana fal ta'buru anni hadhil ka'si walakin laisa kama uridu ana bal kama turidu anta. Di sini ada 2 kata. Kata sujud dan kata apa tadi? Sholat. Berdoa. Nah, sujud itu yang mereka katakan bahwa Yesus itu sholat. Karena dia sujud. Sujud itu belum tentu sholat. Paham ya? Sujud misalnya orang minta ampun bisa bersujud. Orang menghormati bisa dengan bersujud. Tetapi sholat itu sudah pasti ada gerakan sujud. Nah, jadi ada dan itu pun tidak sama dengan apa yang dilakukan, ritual yang dilakukan. Tidak sama itu menurut kalian. Sedangkan kalian tidak pernah melihat dan menyaksikan kejadian itu langsung. Bisa jadi kalian itu adalah orang yang tertipu oleh orang setelahnya yang coba-coba menyelewengkan hal yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi. Mari sama-sama kita bahas teman-teman. Let's go. Dan ini adalah catatan-catatan kita untuk menjawab segala yang dituduhkan dari tadi dan kita diam. Pertama, Islam memfitnah Yesus terkutuk. Islamkah atau Kristenkah yang memfitnah Yesus terkutuk? Mari kita jawabkan dalam segmen ini. Perhatikan. Kita akan memulai dengan satu dalil yang disebutkan di dalam An-Nisa ayat 157. Inna qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ada 2 kata yang dimunculkan oleh Allah, di mana ada dugaan daripada kalimat belakang bahwa ayat ini menceritakan bahwa mereka mengatakan, wah, Isa itu telah aku bunuh. Tidak, kata Allah. Oh enggak, Isa itu telah kami salib. Tidak, kata Allah. Kata Allah, kalian tidak pula membunuhnya dan kalian tidak pula menyalibnya. Pertanyaan kita, kesimpulan dari penyaliban, ya pembunuhan. Terus Allah kenapa menyebutkan 2 kali ini? Seharusnya kan gini, kalian tidak membunuhnya. Kan mereka mengatakan, oh kami telah membunuh Isa putra Maryam. Seharusnya Allah cuma bilang dengan 1 kata. Apa? Kalian tidak membunuhnya. Selesai. Lah kenapa Allah sebutkan dengan kesimpulan yang sama dengan 2 kata? Wa ma qataluhu, tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, yang salib ini bunuh juga. Ujung-ujungnya pembunuhan juga. Kenapa tidak dimantapkan dengan 1 kata? Ini yang jadi misteri yang kemudian kita harus bahas di sini. Ada kesalahpahaman besar daripada Kristen mengartikan An-Nisa ayat 157. Apa tahu nggak kesalahan besar mereka? Ketika mengartikan Al-Baqarah An-Nisa 157 bahwa di situ menolak penyaliban.
Padahal tidak. Justru ayat tersebut mengatakan tentang penyaliban terjadi, tapi bukan Nabi Isa anaknya Maryam yang terbunuh dan tersalib. Dari mana abang tahu itu, bang? Jangan mengartikan Al-Quran sembarangan dong, bang. Oke, mari kita buktikan. Seperti biasa janji saya, karena saya paham gramatikal, saya akan menjelaskan daripada gramatikal Al-Quran. Tepuk tangan. Ya. Dalam gramatikal Al-Quran, ini dinamakan dengan adatun nafi, teman-teman sekalian. Kalian perhatikan ada kata ma di situ, wa ma qataluhu. Nah, ma itu apa sih, bang? Oke, dalam gramatikal bahasa Arab ada banyak adat nafi. Nafi itu apa? Mentidakkan. Sedangkan kita dalam bahasa Indonesia ya cukup dengan kata tidak. Bahasa kita cuma satu. Tidak makan, tidak jangan minum, tidak, dengan kata tidak doang. Tapi bahasa Arab kata tidaknya itu ada banyak dengan penjelasan yang berbeda-beda. Ada ditidakkan dengan kata la, ada ditidakkan dengan kata lam, ada ditidakkan dengan kata lan, ada ditidakkan dengan kata ma. Nah, di sini ditidakkan dengan kata ma. Apa maksudnya sih? Kan gitu, kita harus bahas ya, teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. Fungsi ditidakkan daripada kata ma yang ini, teman-teman, ditidakkan dengan kata ma, dipilihkan menggunakan kata ma untuk menyebutkan kata tidak dengan tujuan dinamakan dengan nafi dhanni. Ini namanya adalah apa, bang? Dinamakan dengan nafi dhanni. Maksudnya nafi dhanni gimana, bang? Maksudnya nafi dhanni ini tidak membantah kejadian, tapi membantah sangkaan pernah terjadi. Paham maksudnya? Karena ada dua klasifikasi, ada nafi dhanni, ada nafil wuku'i. Apa bedanya? Nafil wuku'i menafikan kejadian tidak pernah terjadi, berarti kejadiannya. Tapi kalau nafi dhanni menceritakan bahwa sangkaannya itu yang dibatalkan, kejadiannya terjadi. Maksudnya seperti apa kalau dalam kalimat bahasa Indonesia kita, Bang Daman? Nafil wuku, tidak kejadian. Saya bilang, Bu Guru, saya tidak bikin PR. Ini menafikan kejadian bahwa saya buat PR, ternyata saya tidak buat. Berarti ini kejadian buat PR-nya yang ditidakkan. Tapi kalau saya bilang, apa kalian kira aku tidak bikin PR? Itu apa? Apakah kejadiannya? Tidak. Kalau kalian menyangka aku tidak buat PR, nah maksudnya apa? Kita menafikan sangkaannya doang ketika mereka berpikir ini pasti Daman gak bikin PR. Nah, dalam bahasa Arab dinafikan dengan ma untuk menunjukkan apa? Kejadiannya terjadi. Apa? Bikin PR. Tapi ada sangkaan, tidak bikin PR. Yang ditidakkan apa? Sangkaannya. Maka terjawab sudah dalam ayat ini bahwa kalau kalian menyangka adanya pembunuhan, tidak, sangkaan kalian batal. Tapi pembunuhan terjadi nggak? Terjadi. Yang kedua, kalau kalian menyangka telah menyalibnya, penyaliban terjadi nggak? Terjadi. Tapi sangkaan kalian terhadap penyaliban itu adalah Rasulnya Tuhan, itu salah besar. Menunjukkan apa? Al-Quran di sini tidak menjelaskan bahwa penyaliban tidak terjadi. Tapi Al-Quran hanya membantah sangkaan Rasul Tuhan yang dibunuhkan di dalam penyaliban tersebut. Sungguh teramat luar biasa bukan Al-Quran dalam menjelaskan dirinya sendiri menurut gramatikal. Kan gitu. Lalu PR kita apa lagi, teman-teman? PR kita ini qataluhu, ini bunuh. Salabuhu juga bunuh. Artinya kalau tersalib pasti ujung-ujungnya bunuh juga. Kenapa disebutkan dua kali? Kenapa tidak satu saja? Artinya ada dua sangkaan yang Allah bantah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Al-Quran. Ada dua sangkaan yang Allah bantah di sini. Pertama, sangkaan Yahudi. Kalian boleh buka di dalam Sefaria bahwa Yahudi tidak meyakini Isa putra Maryam itu dibunuh dengan disalib. Enggak, bagi mereka Isa putra Maryam itu dibunuh dengan cara dilempari batu sampai mati. Allah bilang, wa ma qataluhu, tidak. Sangkaan kalian pekerjaan itu terjadi, iya. Tapi sangkaan kalian itu Rasulku, bukan. Tepuk tangan buat Al-Quran. Selanjutnya, ketika dikatakan wa ma salabuhu, Nasrani, mereka mengatakan bahwa oh, kami telah menyalibnya. Oke, yang kalian salib itu terjadi, tapi sangkaan kalian itu Rasul Tuhan, nah itu yang enggak terjadi. Tepuk tangan lagi untuk Al-Quran. Jadi maksudnya di dalam An-Nisa 157 satu ayat membantah dua kubu pemahaman, yaitu pemahaman Yahudi dan pemahaman Nasrani. Sekali lagi tepuk tangan buat Al-Quran.
Oke, sekarang kita masuk kepada skema awal kita bahwa benarkah Islam memahami bahwa Yesus terkutuk dan Islam ini memfitnah Yesus itu adalah manusia terkutuk? Kita buktikan, Islamkah atau Kristenkah? Tepuk tangan lagi buat Bang Dama. Oke, kita buktikan teman-teman. Oke, perhatikan. Rajam ataupun dilempari batu sampai mati. Ini adalah kalau menurut Yahudi adalah seseorang yang hina, yang melakukan dosa besar, maka dia harus dirajam. Berarti apabila Nabi Isa harus mati dalam keadaan dirajam, berarti Nabi Isa adalah pelaku dosa besar yang dipandang oleh Yahudi. Allah bilang, "Woi, dia bukan pelaku dosa besar." Selesai. Penyaliban. Dalam literasi Yahudi, orang yang tersalib pun itu adalah pelaku dosa besar. Maka apabila Nabi Isa ataupun anaknya Maria harus mati dalam keadaan tersalib, maka fix pandangan orang terhadap dia adalah pelaku dosa besar. Maka Allah bantah ini, tidak, Rasulku tidak boleh terpandang matinya sebagai pelaku dosa besar. Jadi kelogikaannya gimana Bang Daman? Islam, para rasul itu dibunuh biasa bagi Allah. Karena sebelum Nabi Isa banyak para rasul yang dibunuh. Menunjukkan gini, bahwa sebab daripada kematian para rasul, ya wajar. Yang namanya mati pasti punya sebab. Ditabrak kucing, diinjak anjing, ditabrak biawak misalnya kan. Banyak, setiap orang mati itu punya yang namanya sebab. Setuju nggak? Pasti setuju. Karena setiap orang mati nggak mungkin mati gitu, nggak ada. Pasti ada nyebab. Nah, sebab daripada kematian para rasul sebelumnya, Nabi yang digergaji misalnya, ada beberapa rasul yang dibunuh dengan secara keji. Mereka membunuh karena kedengkian mereka. Karena selesai nubuatan daripada para rasul tersebut, nggak apa-apa. Artinya apa? Allah selamatkan fitnahan tersebut. Artinya gini, para rasul ketika mati dahulunya Allah berikan nyawanya kepada mereka. Karena apa? Matinya tidak terpandang hina. Nabi Muhammad saja matinya punya penyebab. Tapi Nabi Isa, kalau memang harus mati dalam keadaan menjadi pelaku dosa besar, ini yang Allah tolak. Makanya Allah selamatkan Nabi Isa. Karena ibaratnya, kalau Allah setujui kematian Nabi Isa dirajam, maka di kemudian hari siapa Isa adalah orang yang telah kami rajam. Orang pelaku dosa besar. Kalian tahu, pelaku dosa besar itu wajib dirajam. Isa sekarang dirajam. Anak Maria ini pelaku dosa besar. Buktinya dia mati dirajam. Penyaliban ini adalah pelaku dosa besar. Maka itu yang dibantah Allah. Jangan kau kutuk dia sebagai pelaku dosa besar, sehingga Allah selamatkan. Jangan sampai pandangan ini berakar sampai di kemudian hari memandang Rasulku sebagai pelaku dosa besar. Berarti terbukti nggak? Justru Islam membersihkan nama Isa putra Maryam daripada fitnahan pelaku dosa besar. Akan tetapi Kristen ngotot, pokoknya dia harus mati di tiang salib. Menunjukkan apa? Kristenlah orang yang menyetujui kutukan terhadap anaknya Maria. Karena dalam pemahaman Yahudi, yang disalib cuma boleh kepada orang yang melakukan dosa besar. Siapa yang mengutuk? Kristen. Karena mereka yang mengatakan wajibnya Isa mati di tiang salib. Sekarang gini, kalau kalian yang jadi Tuhan, kalianlah orang yang pertama mengetahui apa yang terjadi di dunia. Kalian tahu bahwa manusianya kalian membuat satu hukuman khusus kepada pelaku dosa besar. Apa? Penyaliban. Ketika kalian menurunkan orang yang suci untuk mewartakan kalian karena kalian adalah Tuhan, pasti kalian tidak akan memilih penyaliban karena tahu akan dihinakan. Pasti kalau memang harus mati ya, dengan cara disembelih misalnya, dengan cara ketabrak kuda misalnya, dengan cara ditusuk pakai pedang misalnya, tidak akan memilih penyaliban karena kalian tahu penyaliban ini manusia-manusiaku menganggap bahwa ini pelaku dosa besar. Islam membantah hal tersebut untuk mensucikan anaknya Maria. Tapi Kristen ngotot, pokoknya dia harus mati di tiang salib. Dengan tujuan, pokoknya dia harus mati bisa disetujui dalam keadaan melakukan dosa besar. Siapa yang mengutuk Yesus? Adalah Kristen itu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Oke, poin pertama udah kita jawab ya teman-teman. Makanya kita kadang heran, apa sih dendamnya Kristen sama Yesus? Kayak dendam banget. Islam ini membela dia, pokoknya jangan dipandang terkutuk dan sebagai pelaku dosa besar. Mereka enggak, pokoknya dia harus terkutuk. Nah ini sebenarnya kalian nih yang bermasalah, bukan kita ya. Mereka sebenarnya yang bermasalah mereka. Di dalam Islam, malaikat Jibril juga disebut dengan namus. Apa itu namusul akhbar?
di mana itu tertulis di dalam kitab yang dipelajari oleh Waraqah bin Naufal. Mungkin kalian tahu, ada yang tahu siapa Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal adalah seseorang pendeta Nasrani, ya. Mana dia Waraqah bin Naufal? Nah, Waraqah bin Naufal adalah cendekiawan Nasrani terkemuka di Mekah pada masa jahiliyah. Sepupunya Khadijah. Itu adalah Waraqah bin Naufal. Di mana Waraqah bin Naufal lah yang menceritakan setelah Nabi Muhammad mendapati wahyu pertama. Apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal? Ini adalah namus, menceritakan Nabi Muhammad kan syok terhadap pertemuan pertama Nabi Muhammad dengan Jibril, di mana Nabi Muhammad tidak pernah melihat sosok tersebut. Tapi Waraqah bin Naufal menceritakan bahwa sosok yang akan ditemui oleh Nabi Muhammad itu adalah namus malaikat Jibril yang telah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa. Dia menceritakan bahwa sosok namus ini juga diutuskan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan segala para rasul. Oke, andaikan saja aku masih muda saat itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Oke, Rasulullah kemudian bertanya kepada Waraqah soal kebenaran kaumnya yang akan mengusirnya itu. Waraqah kembali menjawab. Artinya gini, Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalau nanti umurku panjang Muhammad, kalau nanti umurku masih disediakan Tuhan, aku yang akan membelamu terhadap mereka yang akan mengusirmu. Karena yang datang kepadamu seperti yang kupelajari di dalam kitabku, namus, dan engkau diberkati dengan kedatangan namus tersebut, menceritakan tentang firman-firman daripada Tuhan. Maka kalau aku masih hidup, kalau mereka mengusirmu, aku yang pertama akan membelamu. Siapa? Waraqah bin Naufal, cendekiawan daripada Nasrani yang mampu membacakan kitab-kitab terdahulu. Lalu lanjutnya Waraqah bin Naufal bilang, benar, tidak seorang pun akan membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh. Kalau kita balikkan kejadian, kalau kalian yang menjadi Waraqah bin Naufal, kalian cendekiawan yang membaca kitab-kitab terdahulu, di mana layaknya Musa, karena Waraqah bin Naufal tadi membawa nama Musa. Musa menanggung pemberitaan daripada Tuhan. Apa yang terjadi kepada Musa? Permusuhan. Orang mengusir dia. Orang tidak percaya kepadanya. Bahkan memfitnah kisahnya. Para rasul sebelum Musa juga sama kejadiannya. Lalu engkau Muhammad, setelah aku tahu kejadian rasul-rasulku sebelumnya, ketika didatangi namus, ketika Jibril datang kepada mereka memberitakan wahyu, ini malapetaka besar terhadap mereka. Apa? Mereka akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ini yang akan terjadi kepadamu Muhammad. Andaikan umurku panjang, aku yang akan membelamu dengan bersungguh-sungguh. Aku yang akan berada di garda terdepan menjadi temeng terhadapmu untuk membelamu ya Muhammad. Karena mereka tidak akan percaya dengan apa yang kau sampaikan. Bahkan mereka rentan akan mengusirmu wahai Muhammad. Nah, sekarang kita masuk dalam pemberitahuan Islam. Di mana namus, di mana Ruhul Kudus itu nama julukan. Artinya gini, pemanggilannya dalam bahasa Timur Tengah lah kita bilang. Ada 3 pemanggilan. Mereka memanggil dengan kunyah, ya, kunyah. Kunyah itu apa? Menyandarkan kepada orang tua. Contoh saya Daman Ibni Razali, anaknya Razali. Kadang saya dipanggil dengan ya Ibni Razali. Ya. Ayah saya kalau masih hidup dipanggil ya Abu Daman, wahai ayahnya Daman, gitu. Itu kebiasaan pemanggilan, dinamakan dengan kunyah. Yang kedua ada lakab, julukan. Jibril dipanggilkan dengan nama, ya Jibril, biasa dipanggilkan dengan julukan. Kenapa Allah memberi julukan kepada Jibril? Karena tahu adat dan istiadat bangsa Arab, mereka itu tidak sering memanggil orang dengan namanya, tapi dengan julukannya. Misalnya, saya adalah seseorang yang jago berperang, dipanggil ya Saifullah, dipanggil dengan julukan. Jibril juga diceritakan julukan agar lebih kena ke hati orang. Maksudnya gimana? Gini, teman-teman. Kalau saya bilang ya Umar, udah, saya bilang ya Umar, ya orang biasa aja mendengar namanya. Tapi kalau saya bilang siapa Asadullah, siapa Umar, itu singa, singanya Allah. Nah, itu untuk menekankan omongan untuk lebih termaktub, lebih terpaham siapa dia. Sama seperti Jibril disampaikan, telah datang Ruhul Amin kepadaku. Apa? Ruh yang terpercaya. Tujuannya apa? Biar kalian tidak membantah kalau dia berdusta. Jadi disebutkan kata-kata julukan untuk lebih terkenal karakternya siapa. Itu adatnya orang Arab. Misalnya, saya dengan karakter ahli pedang, saya akan dikatakan, saya telah bertemu dengan ahlus saif. Nah, mereka akan paham
Man, siapa ahlus saif? Daman. Jadi disebutkan julukannya dulu agar memberi penguatan kata-kata terhadap siapa Daman gitu. Lebih nampak karakternya gitu. Paham nggak? Makanya Rasulullah sering memberitahukan tentang Jibril, telah datang ruhul amin kepadaku, telah datang ruh yang terpercaya kepadaku. Tidak sering Nabi Muhammad mengatakan Jibril datang kepadaku, tidak. Lebih ke penekanan, telah datang kepadaku ruhul kudus. Apa ruhul kudus? Cahaya ruh yang suci daripada kebohongan. Tujuannya apa? Untuk menekan kata-katanya agar dipercaya gitu, teman-teman. Jadilah itulah adat istiadat orang Arab. Dalam pemanggilan, mereka lebih sering memanggil kepada lakab agar karakternya bisa lebih muncul. Ya, itu. Jadi Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Namusul Akbar, Namus tadi ini adalah julukan Jibril. Dengan nama daripada malaikat tersebut adalah Jibril. Sekarang mereka tidak lain tertipu dengan Ruhul Kudus, seakan-akan Ruhul Kudus itu adalah nama. Roh Kudus. Kalau kita tanya apa itu Roh Kudus, apa itu Roh, apa itu Kudus, bagaimana penyandingannya itu nggak tahu juga. Terus kita tanya, itu Roh Kudus itu julukan atau nama? Nanti mereka, oh itu nama. Mana literasi? Meninggal lagi, meledak lagi, nggak tahu untuk menjelaskan. Jadi Islam lebih kompleks untuk menjelaskan karena segalanya milik pemilik langit dan bumi. Maka tidak ada kekeliruan dalam Islam dan tak mampu dijelaskan. Maka kalau agama yang datang dari manusia ya kayak gitu, belibet, Ruhul Kudus. Siapa nama Ruhul Kudus? Terdiam. Ya memang itu namanya bang. Sama seperti kita bilang, siapa nama Abu Bakar? Ya Abu Bakar itu kalau kita tanya ke Kristen. Padahal Abu Bakar itu adalah kunyah. Apa Abu Bakar? Ayahnya si perawan, Abi Bakrin. Nah, mereka akan mengatakan Abu Bakar itu nama. Tapi kalau di Islam, tahu kalau itu kunyah. Bahwa nama beliau bukanlah bukan Abu Bakar, tapi itu julukannya. Gitu. Kita masuk ke poin ketiga. Yesus itu sholat. Di mana mereka mengartikan sholat itu ya Yesus berdoa bang. Coba diperhatikan teman-teman sekalian. Kata-kata sholat dengan da'a sama. Kata-kata sholat artinya doa. Setuju bang. Kata-kata da'a artinya doa. Setuju bang. Dengan kata-kata jamak adalah salawat, segala doa. Dengan kata-kata jamak daripada da'a yaitu doaan. Akan tetapi mengandung pengaplikasian yang berbeda. Pengaplikasian daripada sholat ini adalah doa dengan tata cara terkhusus. Itu pengaplikasian sholat. Tapi kalau doa ini berbicara hal yang umum tanpa ada perlakuan yang khusus. Itu dalam literasi bahasa Arab, bukan literasi Islam. Literasi bahasa Arab kalau digunakan sholat. Jadi doa itu misalnya gini, saya sedang berdoa. Maksudnya gimana? Kalau kita berdoa dalam keadaan bersujud ataupun ada perlakuan khusus, contoh, kalau ada orang Hindu datang ke kuil, mereka ambil ambil lilin gini-gini. Dalam bahasa Arab disebut shalah. Apa? Doa yang terkhusus. Oke, shalah, doa yang terkhusus. Oke. Tapi kalau orang Hindu datang lagi mau makan, dia berdoa apa misalnya, ya siwa apalah dia berdoa. Nah, itu doa. Perlakuannya beda. Doa digunakan untuk sesuatu yang khusus. Doa digunakan untuk sesuatu yang umum. Harapan itu doa, contoh. Bos, saya berharap saya dinaikkan gaji. Kata berharap di situ doa tanpa ada perlakuan khusus. Tapi perlakuan khusus disebut sholat. Menunjukkan apa? Ada gap yang salah dijelaskan oleh Murtadin sok tahu tadi. Kita hancurinnya pelan. Kita hancurinnya pakai beli. Sok tahu ini yang bikin capek. Sekarang itulah yang menjadi alasan solat ini menjadi akar kata daripada solat yang digunakan oleh umat Islam. Ada kata-kata logat, ada kata-kata istilah. Kalian tahu dalam ilmu bahasa Indonesia maksudnya gimana bang? Ada domos. Ingat nggak dengan materi ini teman-teman? Domos, kratos. Oke, ini kalimat logat. Kalimat istilahnya apa? Demokrasi. Kita paham kalau domos artinya apa, krotos artinya apa, diambil dari bahasa mana. Demokrasi beda arti dengan domos kratos. Nah gitu, tahu ya? Demokrasi, ekos nomos, ekonomi. Ekos artinya apa, nomos artinya apa, ekonomi artinya apa. Itu tiga hal yang berbeda, tapi menunjukkan akar kata. Nah, di antara sholat dan doa, kenapa sholat yang diambil akar kata sebagai pengibadahan kita teman-teman sekalian?
Karena apa? Sholat ini maksudnya adalah doa dengan klasifikasi pekerjaan yang terkhusus. Makanya diambil dari sholat. Kenapa tidak diambil kata-kata ibadah di Islam itu dengan kata doa? Diambil dengan kata sholat. Tapi di kitab mereka jelas-jelas tadi Alkitabul Muqaddas mengatakan Yesus sholat. Berarti apa yang kita pahami? Yesus melakukan perlakuan yang khusus untuk berdoa kepada Tuhannya. Selamat datang di kebenaran. Menunjukkan bahwa Yesus itu sama seperti umat Islam ketika ingin berdoa kepada Tuhannya melakukan perlakuan yang khusus. Lalu dibawakan lagi satu dalil bahwa Yesus tadi bersujud. Umat Islam melakukan perlakuan yang khusus terhadap sujud dan kemudian berdoa terhadap Tuhan. Cocok? Cocok. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Dan seperti janji saya selalu akan membahasnya dalam gramatikal agar semua yang menonton bisa paham. Apa gramatikalnya? Coba perhatikan di sini. Ini Bang, kalau sama-sama artinya doa, kenapa ada kata-kata yang berbeda Bang? Sholat dan doa adalah kata-kata yang berbeda. Kalau sama-sama artinya doa, mubazir dong Bang. Pakai dua kata, pakai satu aja. Kenapa bahasa Arab seperti ini? Itulah bahasa Arab dinamakan dengan lafal taraduf. Nah, perhatikan ilmunya. Ini dinamakan dengan lafal taraduf. Apa lafal taraduf? Satu kata namun banyak makna. Cuma dia satu lafal taraduf itu banyak kata tapi memiliki satu makna. Maksudnya seperti apa? Ntar kita ulang dulu. Taraduf itu sama seperti sinonim. Tahu nggak sinonim? Sinonim dalam bahasa Indonesia. Sinonim seperti senang sama dengan bahagia gitu. Dua kata tapi maksud yang sama. Oke. Sama juga seperti doa dan sholat. Doa, sholat artinya tetap berdoa kan gitu. Cuman ada perbedaan pemberlakuan. Itulah hebatnya bahasa Arab dibanding bahasa Indonesia. Makanya Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Contoh, kata-kata dalam bahasa Arab ikhtilat, bercampur. Dalam bahasa Arab ada satu lagi kata-kata mughayyarat, artinya bercampur. Tahu nggak bedanya? Dan sangat luar biasa. Bedanya, ikhtilat, bercampur yang bisa dibedakan. Contoh, bercampurnya alat dan bahan di atas meja saya. Saya bisa bedain mana deodoran, mana sisir, mana rokok, mana keyboard, bisa kita bedakan. Tapi kalau mughayyarat itu perubahan dan bercampur yang tak bisa dibedakan. Seperti bercampur antara gula dan air, itu tak bisa lagi dipisahkan mana gula mana air. Makanya dikatakan sifat daripada kitab Injil dan Taurat yang terdahulu sifatnya mughayyarat. Tidak lagi bisa kita bedakan mana yang benar, mana yang salah. Kadang yang benar disisipi yang salah, kadang yang salah dicoba benar-benarkan. Selamat datang di kebenaran. Begitu juga dalam bahasa Arab seperti doa dan solat tadi. Doa duaan, doa artinya, solatan, doa artinya. Perbedaan apa? Kelakuan. Doa yang umum tanpa perlakuan yang khusus. Selama kamu punya harapan itu doa. Oke, tapi kalau solat ada perlakuan khusus baru dikatakan kamu sedang berdoa. Jadi solat itu lebih rentan digunakan dalam penyembahan. Berarti Yesus melakukan solat, adegan yang terkhusus untuk meminta terhadap Tuhan. Dan Yesus mengatakan dalam Bible, barang siapa mengatakan aku dalam dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Layaknya dia. Kalau kalian datang ke gereja, sungguh aku bangga punya Tuhan sepertimu. Ya udah, nggak dianggap. Gitu ya. Terus saya suka sama terakhir yang disinggung. Yesus beda. Karena kita ortodok setuju juga teman-teman. Kalau kita bilang, ya berarti ortodok bener dong Bang. Mereka sholat. Apa mereka sholat? Mereka ibadah dan bersujud sama seperti Yesus. Bedanya, mereka pakai tanda salib. Kita enggak pakai tanda salib. Masalahnya, Yesus pakai tanda salib ataupun tidak? Saat dia berdoa, Yesus pakai tanda salib ataupun tidak? Jawab. Sekarang umat mana yang sholat tidak pakai tanda salib? Mana? Yang sama seperti Yesus. Maka Islam. Maka ujung-ujungnya sholat pakai tanda salib, ya itu pengada-ngadaan dari kalian aja itu. Itu sok keren daripada kalian aja itu. Dimana Yesus tidak menggunakan tanda salib. Boleh kalian bilang Islam dan Kristen berbeda karena Yesus pas sholat pakai tanda salib. Oke, berarti kami cuma asumsi. Masalahnya yang bersujud
Kristen Ortodok dan menggunakan tanda salib cuma Kristen Ortodok, Yesusnya kagak. Itu masalahnya. Kenapa Islam tidak sholat menggunakan tanda salib? Karena satu hal. Karena apa? Salib adalah pelaku dosa besar yang kalau mati dalam keadaan tersalib, maka mati dalam keadaan dosa besar. Islam menolak. Yesus, anaknya Maria, orang yang suci, mati dalam keadaan dipandang sebagai pelaku dosa besar. Makanya Allah selamatkan. Tepuk tangan terhadap Islam. Hanya Islam yang membela harga diri Yesus. Hanya Islam yang membela kemuliaan Yesus. Selebihnya kalian adalah pemfitnah belaka. Selamat datang di kebenaran. Saya Alman Tiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa bagikan video ini jikalau penting. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.